Bisnis konten pornografi anak di tanah air seperti tak ada habisnya, bahkan kian mengkhawatirkan. Lapak jual beli konten asusila dilakukan melalui grup eksklusif hingga tayangan langsung di media sosial yang gampang diakses siapapun. Penangkapan demi penangkapan telah dilakukan aparat, namun mengapa bisnis hitam itu seperti kuat mengakar? Garis batas mengungkapnya, anak jadi ladang bisnis pornografi. Nih, anak kecil ini tadi. Nah, itu ya, ini dapat tadi. Kejahatan siber para pembuat dan penjual konten pornografi anak di tanah air seperti tak ada habisnya, bahkan kian mengerikan. Lagi dan lagi, praktik terlarang itu menyusup di tengah masyarakat. Di kamar apartemen yang berada di kawasan Sentul, Kabupaten Bogor, Jawa Barat ini, tim Siber Resmob Polda Metro Jaya baru saja membongkar bisnis hitam penjualan konten pornografi berbasis live streaming di media sosial. Polisi mendapati dua pelaku, D dan F, yang berperan sebagai muncikari. Pembuat sekaligus perekrut talent atau model konten porno untuk tampil live streaming di platform jagat maya. Mirisnya, yang menjadi model adegan asusila itu adalah anak-anak di bawah umur. Dan untuk modus kedua pelaku ini melakukan perekrutan wanita di bawah umur untuk melakukan live aplikasi di Hot 51. Selain pelaku, kami juga menyita barang bukti sejumlah handphone yang digunakan untuk live, pakaian yang digunakan saat live, dan juga buku rekening. Kami menduga pelaku dapat menghasilkan uang 2 juta rupiah dalam satu hari. Kasus serupa juga terbongkar di wilayah Deli Serdang, Sumatera Utara pada pertengahan April lalu. Sebuah kamar kos elit diduga menjadi pabrik pembuatan video porno yang pemerannya adalah anak-anak perempuan di bawah umur. Konten cabul itu juga ditayangkan secara langsung di aplikasi media sosial. Mereka meraup untung dari aksi bagi-bagi gift serta transfer uang oleh penonton. Bisnis jual beli konten porno anak juga ditemukan di lapak grup kontroversial yang menghebohkan belum lama ini, yakni grup Fantasi Sedarah. Salah satu pelaku berinisial DK mengunggah dan menjual konten berisi adegan asusila yang diperankan anak-anak di grup dengan 32 anggota itu untuk keuntungan pribadi. Motif tersangka DK untuk mendapatkan keuntungan pribadi dengan menggugah menjual konten pornografi anak di grup Facebook Fantasi Sedarah dengan harga Rp50.000 untuk 20 konten video dan Rp100.000 untuk 40 konten video ataupun foto. Para pelaku tak peduli. Yang mereka dagangkan dalam bisnis gelap itu adalah anak-anak di bawah umur yang semestinya mendapat perlindungan. Kepolisian kembali mengungkap kasus yang jauh dari sorotan publik, bukan transaksi narkoba, bukan pencucian uang, namun eksploitasi terhadap anak yang memanfaatkan ruang terbuka atau ruang digital oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab. Di balik rapatnya pintu apartemen yang berada di Sentul, Kabupaten Bogor, 2 orang diringkus karena telah melakukan eksploitasi, lalu juga pelecehan dan penyebarluasan video tidak senonoh terhadap anak yang disebarluaskan melalui aplikasi streaming online. Dengan adanya kasus-kasus ini juga membuka bahwa kasus-kasus terupa, terutama yang menyasar kepada anak-anak yang berada di bawah umur di Indonesia ini semakin marak dilakukan. Lalu solusi apa yang harus dilakukan oleh pihak-pihak terkait, baik dari KPAI
baik dari kepolisian dan juga masyarakat. Saya akan mengajak Anda untuk membahasnya secara lengkap di Garis Batas. Mengapa anak-anak menjadi ladang bisnis hitam konten pornografi? Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) menyimpulkan bahwa anak-anak selalu dalam posisi rentan sebagai korban karena relasi kuasa. Bahkan mereka kerap tak mendapat perlindungan dari orang tua, keluarga, atau terdekat lainnya. Ini kan konten pornografi sudah begitu darurat ya. Di ruang digital sudah sangat padat, di ruang-ruang non-digital sudah sangat banyak. Maka kita orang tua mestinya ekstra hati-hati mendampingi, mengawasi aktivitas anak-anak kita, terutama di gadget ya. Jangan sampai mereka terpapar oleh konten pornografi, mereka mengakses konten-konten yang tidak boleh, yang tidak sesuai dengan umur mereka. Kemudian itu sangat berbahaya dengan mereka. Kriminolog Universitas Indonesia Adrianus Meliala menyebut bisnis konten pornografi mendatangkan cuan berlimpah. Karenanya, para pelaku tak henti menawarkan apa yang menjadi permintaan pembeli, termasuk mengorbankan anak-anak. Tapi memang secara fenomena umum dan makro, artinya secara universal, memang konten pornografi adalah konten yang paling banyak membawa cuan, paling banyak menghasilkan cuan bagi pembuatnya dan pengedarnya. Dalam rangka memperbesar konteks ekonomi tadi, maka apa yang menjadi resep dari para pembuat konten pornografi tersebut? Lantas, apa langkah yang harus dilakukan agar anak-anak tak lagi menjadi korban? Apakah sanksi hukum harus diperberat? Ya, saya kira 3 hal bisa ya, Undang-Undang Pornografi, KUHP, ITE, dan juga Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak ya, adalah sesuatu yang mengancam pelakunya. Namun jangan semua bersandar pada hukum ya. Kenapa? Karena kita bicara mengenai populasi anak yang besar. Kita punya populasi anak sekitar 40 jutaan ya, yang setiap kali bisa menjadi target untuk diajak dan kemudian dieksploitasi. Kita juga punya sekitar 70-80 juta usia kelas menengah ya, usia dewasa yang lalu mulai sadar betul bahwa mengeksplorasi pornografi itu mendatangkan uang. Selama 3 tahun terakhir, Indonesia sudah dalam situasi darurat pornografi. Menteri Komunikasi dan Digital Mutia Hafidz belum lama ini mengungkap Indonesia menempati urutan keempat dunia dengan kasus pornografi anak terbanyak dan kedua di tingkat Asia Tenggara.